Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi semuanya para pemirsa sekaliannya. Kembali hari ini, malam ini kita akan berdiskusi tentang apa yang terjadi di Republik ini. Tapi kawan-kawan sekalian perlu ketahui, National Corruption Watch punya sebuah channel namanya Nada dan Demokrasi. Silakan di follow nanti ya di akun-akun NCW di YouTube, di TikTok, di Facebook dan Instagram. Insyaallah kita akan terus menerus memberikan edukasi kepada seluruh anak negeri agar jangan sampai salah memilih untuk kebaikan semua rakyat Indonesia. Bersama narasumber kita yang selalu hadir di hadapan pemirsa semua, Abang Da Hanifah Sustisna. Apa kabar Abang Da? Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Iya, ini Bang baru-baru ini apa ya? Kita ini banyak dipertontonkan yang tidak mendidik Bang. Nah, tapi pemirsa sekalian ya, kembali ya saya lupa ya, kembali saya sampaikan tema kita pada dialog malam hari ini yaitu dengan judul Konstitusi Ditabrak Lari, KKN Menari-nari di Era Jokowi. Ya, ini judul ini dipilih sekali ya. Ya, dipilih sekali sesuai dengan channel kita Nada Bang. Jadi memang menari-nari ini sepertinya sekarang lagi tren. Istilahnya gemoy dan sebagainya. Abang Da Ketum, Ya. ini dua hari yang lalu tepatnya tanggal 29 November 2023, kita sama-sama menyaksikan bahwasannya Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan ulang tentang syarat usia capres dan cawapres yang dibuat oleh mahasiswa NU yang bernama Brahma Aryana. Nah, dengan mengeluarkan putusan MK nomor 141 terkait uji materi ini pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, bagaimana pandangan Abang terkait persoalan ini? Baik. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita sempat diskusi terkait dengan adanya MK yang melakukan sidang etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Nah, seperti yang kita prediksi sebelumnya juga, sebelum ada putusan, bahwa putusannya ini pasti hanya pelanggaran etik. Kalaupun pelanggaran etik berat, pasti Anwar Usman ini hanya akan diberhentikan dari Ketua MK, tapi tetap sebagai hakim MK karena tugasnya belum selesai. Nah, kita melihat bahwa orkestrasi yang dilakukan oleh oligarki ya, penguasa oligarki saat ini terus berlangsung. Makanya begitu setelah sidang MK ini berlangsung pun, kemudian MK berlangsung, habis itu digantilah ketua MK-nya ke Suhartoyo ya. Suhartoyo. Pada saat itu pun kan kita sudah bilang bahwa tidak akan ada perubahan yang signifikan terkait dengan keputusan nomor 90 MK. Karena ini seperti dagelan, makanya saya berkali-kali bilang bahwa orkestrasi ini tidak akan berhenti sampai pesta demokrasi. Ini akan berlangsung terus, dan pola-pola yang diperlihatkan dulu terbuka, artinya profil-profil terbuka seperti oknum Menseknek yang mencoba ini kan langsung memanggil atau sekarang lewat putusan. Dan ini masih berlangsung. Dan saya melihat di sini dengan tidak berubahnya keputusan 90 melalui gugatan 141 ini memperlihatkan bahwa sebenarnya pergantian Anwar Usman kemarin itu seperti storyboard yang sudah dibikin. Alur ceritanya sudah dibuat bahwa diganti pun ketua MK dan Saldi Isra pada saat itu boleh dikatakan memberikan kesempatan kepada Suhartoyo supaya menjadi ketua MK. Kalau dari pandangan kita, jika kita membaca konspirasi teori bagaimana
pergantian kepemimpinan dalam memutuskan sesuatu hal yang sangat urgent, yang sangat sensitif, ini biasanya story-nya udah ada. Tinggal bagaimana membentuk persepsi masyarakat bahwa dengan terjadinya mal demokrasi, ya kan, demokrasi yang dilanggar, sekarang dibuat lagi seolah-olah demokrasi ini berusaha di recovery, kemudian timbullah tokoh baru sebagai ketua MK. Dan NCW sudah memprediksi bahwa keputusan 141 ini, ya kan, gugatan 141 ini tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan merubah Gibran cawapres yang cacat demokrasi ini akan digagalkan pencalonan cawapres, ya tidak akan. Orkestrasi ini masih berlangsung, Bu Hadi. Jadi hanya mimpi-mimpi lah bagi masyarakat dan bagi elemen-elemen pergerakan demokrasi bahwa akan terjadi perubahan yang signifikan di Mahkamah Konstitusi. Iya. Makanya gini, Bang, sebagian masyarakat itu dengan keluarnya putusan MK 141 ini, ya, yang kemarin itu berpendapat bahwasanya ini putusannya cuma hanya menetralisir saja, seolah-olah itu karena tahap pemilu itu sudah berlanjut itu. Iya, itu yang pertama. Sinyalmen yang disampaikan oleh Julia Sidiki, ketua MK yang mengatakan bahwa jikapun ada perubahan di susunan Mahkamah Konstitusi, tidak akan merubah atau ada pun keputusan baru tidak akan bisa diimplementasikan di 2024 ini, pasti 2029. Nah, rangkaian dari benang merah ini, ini kita melihat bahwa sebenarnya seperti saya sampaikan Bung Haryo gitu kan, bahwa ucapan yang disampaikan oleh Jimli Asidiki ini sebenarnya ngasih sinyalmen. Saya malah memiliki sedikit kecurigaan bahwa Jimli Asidiki ini sudah menjalankan tugasnya menyikapi demokrasi yang tabrak lari, ya kalau dari itu kan, ditabrak habis itu yang penabraknya lari kan. Tugasnya sudah selesai, menyampaikan bahwa itu saya sudah sampaikan ya, apapun keputusan dari MK ini berikutnya ini hanya berlaku untuk tahun 2029. Nah, bagi kita yang biasa bisa melihat bagaimana mikro ekspresi dari seseorang, memperlihatkan bahwa Jimli Asidiki mengafirmasi bahwa bekerja dia itu sudah selesai. Nah, silakanlah nanti mekanismenya di MK bagaimana pemilihan ketua yang baru. Jadi inilah Soeharto ini. Nah, begitu kita melihat Soeharto ini, biar tidak terlihat seolah-olah ini ada rangkaian yang sudah direncanakan, ya kan? Maka Anwar Usman pun menggugat MK ini ke PT UN. Artinya rangkaian orkestrasi dengan bentuknya mereka free tetap dilakukan. Orang kan semuanya ketawa begitu Anwar Usman menggugat ke PT UN itu dan dia diberhentikan begitu ke MK ini kan, bagi sebagian orang ini insane, gila ini, maksudnya kali ini. Dia diberhentikan karena pelanggaran etik berat, ya kan? Udah untung dia tidak dipecat. Tapi beberapa politisi yang mengerti hukum katanya seperti Ibu Rahman malah mengatakan bahwa hak konstitusinya si Anwar Usman ini dilanggar karena dia nggak punya hak untuk banding terkait dengan putusan ini. Malah ada itu politisi dari Sumatera Barat itu Andre Rosiade. Ini kan, ini saya kalau masyarakat Sumatera Barat yang cerdas, waras ya, yang benar-benar tahu bagaimana para founding father, bagaimana Bung Hatta, Yamin, Tan Malaka segala macam, anak-anak muda pada zaman dahulu memperjuangkan bagaimana merdekanya republik ini kan. Tiba-tiba ada kawan ini kan berusaha mengatakan, saya agak tergelitik juga begitu dia katakan dia berkontribusi terhadap Sumatera Barat, menyelamatkan aset ratusan triliun. Sudahlah dari Rusia, kita tahu apa yang Anda lakukan kok. Maksudnya janganlah demokrasi yang sudah dilukai ini kan ditambah lagi dengan gimmick-gimmick seolah-olah ada pahlawan kesiangan, ada orang yang merasa telah menyelamatkan Indonesia ini sedemikian
sedemikian rupa. Ada ahli hukum yang mengatakan bahwa dia sangat tahu apa yang terjadi di negeri ini. Ini sebenarnya merendahkan, mendegradasi nilai-nilai mereka sendiri sebagai politisi senior. Karena ini kan dilangkahi, tidak ada proses suksesi, ya kan? Demokrasi ditabrak, ya kan? Dan keputusan-keputusan yang nilai-nilainya yang memperjuangkan hak-hak konstitusi rakyat Indonesia ini benar-benar dikebiri sekarang. Nah, apa sih sebenarnya yang dicari sama Presiden Jokowi ini? Malu sudah tidak ada rasa malu. Rasa malu udah hilang. Banyak media-media asing mengatakan bahwa demokrasi sudah hancur di Indonesia. Bahkan dikatakan demokrasi siap untuk dikuburkan di Indonesia. Ini kan bahasa-bahasa seperti ini kan bukan bahasa bagus. Ada yang menarik lagi. Begitu dikatakan bahwa Jokowi lagi mempersiapkan suatu kekuatan super power, itu sebenarnya bukan suatu kebanggaan mengatakan begitu kita baca tulisannya. Politik dinasti. Ternyata politik dinasti di dalamnya, bahwa demokrasi di Indonesia ini nilai-nilainya itu sudah hilang gitu. Iya. Jadi kalau terkait dengan Muari bilang tadi terkait dengan putusan 141 ini, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi catatan di putusan 141 MK ini, bahwa kedepannya jangan sampai nanti ini kan final and binding, final dan mengikat. Jangan sampai nanti apa yang sudah dikuatkan di MK itu pada saat diimplementasikan di 2029 nanti, dia tidak bisa diimplementasikan karena hanya untuk tahun ini saja. Oh iya. Berarti dari pandangan abang tadi saya jadi ingat pidato Pak Jokowi itu di urutannya Golkar itu. Ya. Sekaligus menguatkan bahwasanya memang ini drama nih. Karena udah ada story sejak awal ini, kan gitu. Saya meyakini seperti ini itu. Drama Saya meyakini seperti itu, bahwa apa yang terjadi di MK ini sebenarnya suatu kegagalan para senior politisi, para legislatif. Kalau eksekutif kan udah jelas yang dilanggar oleh Presiden Jokowi ini seperti yang saya sampaikan berkali-kali, melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 99, melakukan nepotisme, melakukan korupsi, menerima gratifikasi Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, melakukan kolusi dengan orkestrasi oknum Menseknek, oknum Menkominfo, oknum Wamendes, oknum-oknum perangkat-perangkat negara lainnya yang digunakan Jokowi. Bentuknya kan kolusi untuk melancarkan suksesi dari Gibran Rakabuming Raka untuk tetap bisa menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Nah di lain pihak Prabowo Subianto hingga hari ini kan kita sudah ngirim surat klarifikasi jawaban terkait dengan dugaan korupsi yang kita alamatkan ke Prabowo Subianto, tapi kan ada jawaban hingga hari ini. Kita kan sudah ngirimkan surat. Nah, terkait dengan keputusan 141 ini, apa yang tidak dilakukan by prosesnya, bahwa undang-undang pemilu ini harusnya kan direvisi melalui DPR RI, ya kan? Nah, jangan nanti seolah-olah karena sudah ada keputusan MK ini menjadi satu keputusan tanpa merevisi undang-undang pemilu itu sendiri. Nah, ini yang mau saya kejar, Pak. Iya. Kita ketahui bersama bahwasannya pencawapresan Gibran Rakabuming Raka ketika ke KPU itu dasarnya itu adalah peraturan KPU nomor 23 atau 23. Nah, menurut Abang, apakah pencawapresan Gibran ini memiliki legal standing? Kalau menurut pendapat saya ini cacat formil. Cacat formil. Jadi peraturan PKPU itu, jika kita merujuk ke keputusan 141 ini cacat formil, bahwa peraturan PKPU ini jika memang keputusan 141 ini final and binding, mengikat, final dan mengikat, maka PKPU ini harus
Harus menuju ke sana gitu. Ya. Harus direvisi dulu seperti direvisi apa dulu. undang-undangnya. Enggak legitimate. Nah sekarang demokrasi yang dipertontonkan ke masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia saat ini, demokrasi yang benar-benar dikebiri. Dan pemerintahan Jokowi ini seperti yang disebutkan oleh teman-teman pengamat kita kan, yuristokrasi. Jadi benar-benar kekuasaan nggak hanya otoritarian, tapi benar-benar kekuasaan yang menggunakan hukum untuk melegalkan segala cara demi melanggengkan kekuasaan. Nah ini Bang yang mau saya teruskan itu. Nah kalau seandainya menurut Abang pencawapresan Gibran ini cacat formil, bagaimana kalau seandainya pasangan Prabowo Gibran ini terpilih umpamanya gitu Bang ya, pada Pilpres 2024 ini, apakah bisa mendapatkan legitimasi terhadap rakyat? Bagi masyarakat yang tidak tersosialisasi, yang pertama itu yang tidak tersosialisasi adalah bahwa keputusan 90 ini cacat secara kita etika berpolitik dan cacat secara demokrasi dan melanggar konstitusi. Kenapa dikatakan bahwa adanya campur tangan dari penguasa, yaitu adalah bapaknya sendiri, Presiden Jokowi, ini kan memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan meloloskan Gibran ini kan tidak legitim. Tidak legitim, ya kan? Dan harusnya para politisi senior yang memiliki harga diri yang tinggi, harkat martabat yang berjenjang, yang berproses puluhan tahun mengeluarkan materi, hancur di fisik karena keliling-keliling, kemudian perasaan, ya kan, belum tentu bisa langsung menjadi ketua di DPP salah satu partai politik misalnya, tiba-tiba sekonyong-konyong dikalahkan oleh politisi baru yang dikarbit menjadi wali kota, yang baru 2 tahun menjadi wali kota Solo, tiba-tiba harus menggantikan mereka yang sudah berproses dalam organisasi politik yang cukup lama. Nah ini kan memperlihatkan bahwa legitimasi ini tidak akan menjadi suatu hal yang patut dibanggakan nanti oleh pemenangnya nanti ketika Prabowo sama Gibran menang, karena proses ini tidak dilalui dengan sewajarnya gitu. Dan kalau dikatakan legitimate tidak legitimate, pasti tidak legitimate. Cuman harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, dan ini perlu disosialisasikan bahwa proses Gibran ini lolos sebagai cawapres ini campur tangan yang cukup besar dari penguasa atau oligarki. Masyarakat di grassroots, masyarakat di level bawah yang tidak tersentuh oleh informasi, tidak melihat bahwa adanya pelanggaran demokrasi, adanya pelanggaran konstitusi yang sangat parah yang dilakukan di MK, sehingga loloslah Gibran Rakabuming Raka ini sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Kita wajib masih tahu ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa proses pencapresan dan pencawapresan pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka ini cacat secara demokrasi, secara konstitusi. Dan ini yang menurut saya, ayolah masyarakat Indonesia, pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini nyata adanya. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 terkait dengan nepotisme yang dilakukan karena ada relasi kuasa antara Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden Jokowi, korupsi, menerima gratifikasi, Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI, kemudian kolusi yang dilakukan oleh Jokowi merorkestrasi perangkat-perangkat ala-ala negara untuk bisa memenangkan Prabowo Gibran dan bisa menaikkan elektabilitas PSI. Ini kan terlihat gitu loh. Masyarakat ini
harus terinformasikan dengan baik bahwa proses yang dilakukan ini seperti judul tadi, jelas-jelas sekali bahwa demokrasi ditabrak lari dan KKN menari-nari di eranya Jokowi. Banyak dugaan-dugaan korupsi yang sudah NCW sampaikan, hingga saat ini tidak satu pun yang direspon. Bahkan yang menariknya begini, saya menonton salah satu acara di TV Kompas, acara Rossi ya, ada Agus Raharjo. Agus Raharjo ini adalah mantan Ketua KPK 2015 sampai 2019. Nah, di sini mantan Ketua KPK ini menyampaikan bahwa pada saat dia menjadi Ketua KPK, beliau pun mengalami represi dari Presiden Jokowi. Untuk apa? Untuk membatalkan sprindik terhadap Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Nah, ini kembali lagi, maka saya bilang, kembali lagi oknumnya di situ itu ada Presiden Jokowi, ada Menseknek lagi, Pratikno. Jadi memang oknum Menseknek ini, saudara Pratikno ini sepertinya adalah gurunya Jokowi yang mengajarkan Jokowi untuk menterabas konstitusi, menghancurkan demokrasi yang ada di Indonesia. Jangan-jangan ini oknum Menseknek ini juga yang ngasih ide untuk 3 periode, untuk bisa memperpanjang masa jabatan, ya kan, karena pandemi alasannya. Kemudian ada lagi alasan yang berikutnya supaya Jokowi ini menjadi wapresnya Prabowo Subianto, ya kan. Nah, ini kan gimana rakyat Indonesia ini mau percaya bahwa proses ini legitimate gitu. Ini carut marut begini harus ada yang menghentikan. Nah, saya baru mau masuk itu Bang, tentang korupsi nih kan. Jadi memang kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi di periode kedua Jokowi ya, secara terus-menerus mengalami penurunan. Iya. Bahkan menurut Pak Mahfud MD itu, korupsi di Indonesia ini jauh lebih dahsyat dari era Orde Baru. Iya. Nah, kalau dulu korupsi dilakukan terkoordinasi, ya kan? Sekarang korupsinya terdesentralisasi. Iya. Nah, apa yang menyebabkan kondisi ini, Bang? Sekarang korupsinya ini sporadis semua di mana-mana, di semua lini orang korupsi. Nah, iya. kalau kita bicara Corruption Perception Index ya, CPI, bahwa ya jika kita melihat cerita jadi dari Agus Raharjo telah terjadi represi kepada ketua KPK untuk bisa menghentikan penindakan korupsi terhadap Setia Novanto. Berarti kan dari periode pertama sudah terjadi. Bung Hardi harus ingat lagi bahwa pasca Agus Raharjo ini diminta untuk menghentikan proses pemeriksaan atau penyidikan terhadap Setia Novanto, tidak berapa lama setelah itu muncullah upaya untuk merevisi undang-undang KPK. Nah, ya kan? Revisi undang-undang KPK ini kalau dari bahasa beliau mengandalkan para buzzer, civil society, untuk mengatakan bahwa KPK ini terlalu super body, jadi harus ada yang mengendalikannya. Nah, ini kan aneh. Cita-cita pendirian KPK yang digagas pada saat itu zamannya Ibu Megawati ini kan untuk bisa mencegah, memberantas, bahkan menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang ada di Indonesia. Dibentuklah lembaga ini kan, KPK sebagai lembaga yang akan memperhatikan penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, tapi dengan melihat satu kasus, ternyata KPK ini tidak bisa diintervensi. Independen dia. Memang independen. Jadi KPK ini pada saat dilahirkannya sebagai salah satu anak dari reformasi, berharap bahwa tidak ada lagi upaya-upaya atau tindakan-tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme seperti apa yang terjadi di zaman Orde Baru. Makanya
lahirlah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang pasca reformasi. Iya, betul. Untuk menghindari terjadinya korupsi dan nepotisme seperti di Orde Baru, muncullah undang-undang itu. Nah, undang-undang inilah yang melahirkan bagaimana cara mengontrol penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Ya kan? Pasti ada lembaga yang mengontrol itu atau badan yang mengontrol itu. Maka didirikanlah namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi ya itulah, harusnya jangan pemberantasan korupsi aja, Komisi Pemberantasan korupsi dan nepotisme. Harus diperjelas di sana. Harus ditambah ya. Karena kalau dikatakan korupsi, kemarin kan dibilang kan, kenapa? Saya tanya sama teman-teman KPK, kenapa KPK nggak ikut campur dalam masalah MK? Kan ada unsur nepotismenya, ada unsur korupsinya, dan ada dalam tanda kurung Presiden menerima gratifikasi yang boleh dikatakan itu bagian dari korupsi dengan diberikannya karpet merah tanpa berproses dalam organisasi. Kaisang Pangarep ini menjadi ketua umum PSI. Tapi jawaban dari teman KPK gimana? Gimana ya Bang ya? Kita ini disuruh fokus untuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan korupsi. Terus korupsi dalam nepotisme, ya kalau seandainya korupsi itu menimbulkan korupsi baru kita tindak. Saya nggak tahu apakah kawan ini hanya ngeles saja, tapi dengan ada diskusi seperti ini, maka KPK ini harus kita pertajam lagi dengan terjadinya kriminalisasi seperti ini, bahwa ada dirubah jadi Komisi Pemberantasan Kolusi dan Nepotisme. Karena kan kolusi dan nepotisme ini bisa membuat terjadi tindakan korupsi gitu. Dan kalau Bung Hadi hanya bicara 2019 sampai 2023 atau periode keduanya Jokowi, dengan adanya pengakuan dan kesaksian dari Agus Raharjo ini carut marut pemberantasan korupsi ini di zaman Jokowi ini nilainya jangankan 3,2, buat saya nilainya ini udah 2,5, mungkin 2. Rendah sekali. Sangat rendah sekali. Nggak mungkin nilai masih pantas kita kasih nilainya di atas 3. Kenapa? Tebang pilih ini berlangsung ternyata. Seperti yang kita diskusikan beberapa waktu yang lalu, bahwa sebelum koalisi ini terbentuk menjadi gendut besar seperti ini, kan sudah ada oknum menteri perekonomian yang tersandra gara-gara dia terduga korupsi ekspor ilegal CPO dan turunannya, terduga korupsi juga dengan impor handphone yang tersangkanya ke ekspor. Kemudian lagi ada dugaan keterlibatan Menko ini terhadap ilegal ekspor nikel ke Tiongkok. Ya ini kan sandranya ini jelas gitu. Dan saya minta sebenarnya ketua KPK yang saat ini sudah menjadi tersangka ini mengungkapkan carut marut yang terjadi di tubuh KPK itu sendiri. Maksudnya Pak Firly ini kan sudah jelas sekarang ini kalau buat kita di NCW ini dikriminalisasi. Ya kan, ini phishing threat dengan durasi yang lumayan lama, ya kan, tiba-tiba Syahrul Yassin Limpo ini jadi tersangka, tiba-tiba tidak ditahan dan melakukan perlawanan. Dan telat untuk mengatakan saya dikriminalisasi oleh para koruptor. Ungkap semuanya. Kalau saya kayak gitu, ungkap semuanya. Sekalian, ya kan? Bagaimana bobrok penguasa, bagaimana bobroknya istana memaknai fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dikerdilkan. Nah, rakyat Indonesia ini wajib tahu bahwa revisi undang-undang KPK itu memang untuk membuat kasus-kasus yang ada di KPK itu bisa di-SP3-kan. Sebelum revisi undang-undang KPK itu, kenapa Setnov ini tidak berhasil untuk dihentikan penyidikannya? Karena KPK masih berdiri sendiri. Nah, sekarang di bawah presiden. Nah,
presiden yang bertindak sekarang ini sudah seperti rezim aristokrasi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar demokrasi, melanggar konstitusi. Ya, upaya-upaya untuk ke arah sana yang begitu pimpinan KPK melaporkan ke presiden, ya mereka harus patuh. Jangan, kata presiden, ya jangan diteruskan. Ini terjadi sekarang Bu Hardi. Udah nggak bisa lagi kita berpikir sehat. Kewarasan kita itu benar-benar sudah mati waras itu dalam penegakan anti korupsi di Indonesia. Iya, artinya memang momok jadi persoalan korupsi di Indonesia yang mengalami penurunan. Ya. Itu berarti mulai dari direvisinya Undang-Undang MK, gitu ya? Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK, jadi apa ini? direvisinya Undang-Undang KPK ini, disinilah storyboard perencanaan, kalau menurut saya ini dalam tanda kutip ya, perencanaan pelanggaran konstitusi dan penghancuran demokrasi di Indonesia itu dimulai. Kenapa? Tidak ada lagi badan independen yang bisa melakukan tindakan pencegahan, tindakan penindakan, ya kan, yang bisa menghentikan penguasa untuk bisa lebih berkuasa. Kan power tentu orang, absolute power, absolute orang. Nah, ini yang terjadi di zaman di eranya Jokowi. KKN itu merajalela di mana-mana, di mana-mana. Jangankan kalau dulu zaman Orde Baru hanya presiden Soeharto dengan kroni-kroninya. Jika ada di luar dari lingkaran itu yang melakukan korupsi, hukumannya ampun sudah. Iya, betul. Tapi sekarang sampai kepala desa pun bisa mengkorupsi uang desa yang 1 miliar per desa itu. Ini sudah bancakan. Berarti benar kata Profesor Mahfud tadi itu ya, semana-mana, di mana-mana itu. Korupsi sudah ada di mana-mana. Sekarang kita kita harus mengingatkan seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita mengingatkan penguasa tidak akan didengar. Penguasa para oligarki kita ingatkan pun tidak akan didengar. Dan ini contoh implementasi demokrasi terjelek sejak negara ini berdiri. Ya, keakuan dari Jokowi ini terlalu tinggi saat ini, sehingga meremehkan konstitusi, meremehkan apa artinya demokrasi yang dibentuk melalui proklamasi tahun 1945. Ada cerita-cerita menurut saya yang patut masyarakat, karena kita kan lumayan banyak ditonton. Kalau dihitung-hitung, kalau dari sebaran informasi yang sampaikan, dari viewersnya ya udah lumayan banyak, udah hampir 50 juta viewersnya. Yang tidak hanya di akun kita, tapi dari berbagai akun, berdasarkan informasi dari kawan yang punya mesin. Iya. Kalau NCW kan punya mesin mahal itu. Betul. Nah, harus tahu bahwa Jokowi ini seperti kena sindrom haus kekuasaan, sindrom yang tidak mau meninggalkan kekuasaan atau meninggalkan legacy selama dia berkuasa. Demokrasi ini adalah titipan dari ibu pertiwi, sehingga siapapun yang melanjutkan tongkat estafet tidak tergores sedikit pun demokrasi. Kalau sekarang kan jangan tergores semua. Sekarang ini demokrasi kita itu udah tercabik-cabik. Demokrasi ini udah sedikit lagi ini mati di Indonesia. Kembali kita ke zaman Majapahit. Aduh, ini nggak boleh kita biarkan. Nggak boleh dibiarkan. Iya. Walaupun katanya ini kan elected official yang dilakukan pemilihan langsung segala macam. Kita tidak permasalahkan hal seperti itu, karena memang begitu dia jadi capres dan cawapres pasti dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, one man one vote kan. Iya. Tapi prosesnya kan dilanggar semuanya.
tidak ada keinginan Jokowi ini sedikit pun untuk menghormati demokrasi, untuk menghormati dan menjunjung tinggi konstitusi yang dipercayakan kepada Jokowi ini sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Ini berbahaya sekali, Bung Hadi. Kenapa? Apa karena beliau itu tidak terlibat dalam proses reformasi dulu sehingga nggak merasakan bagaimana? Ya kalau dilihat dari itu kayaknya tidak mengikuti proses tidak memahami proses reformasi yang terjadi tahun 97-98 itu. Kenapa? Begitu ditanyakan ke Kaisang Pangarep, kan anaknya Jokowi, Ketua Umum PSI, ditanya kan bagaimana menurut pandangan Ketua Umum PSI terkait dengan reformasi. Apa jawabannya? Saya tidak tahu reformasi. Loh, Ketua Umum partai loh. Ketua Umum partai yang sekarang lagi berlaga di kancah nasional, berebut elektabilitas untuk bisa masuk ke Senayan sana, nggak ngerti itu reformasi, nggak belajar sama sekali. Hanya cuman politik gembira, yang gembira, terus gitu kan. Nah ini kan mau bagaimana negara ini, bagaimana mensuksesi politik ini menjadi sekolah bagi anak muda di Indonesia untuk siap-siap menerima tongkat estafet, melanjutkan kepemimpinan di Republik tercinta ini ke depannya. Kalau seandainya segala sesuatu ini didapatkan dengan instan, didapatkan dengan pelanggaran konstitusi, didapatkan dengan cara mengkibiri konstitusi dan menabrak aturan-aturan dan etika-etika dalam berpolitik. Ini sudah carut marutnya, ini sudah luar biasa. Tidak ada etika politik, norma-norma berorganisasi tidak dijalankan, kemudian aturan-aturan dilanggar. Bagaimana orang akan percaya terhadap Indonesia? Jangan salah loh, demokrasi yang tidak berjalan sebagaimana semestinya di Indonesia akan membuat investasi yang masuk ke Indonesia pasti akan turun terus. Itu secara langsung dan tidak langsung akan berdampak terhadap investasi. Contohnya, tidak ada satu investor asing pun yang percaya untuk menanamkan investasinya di IKN. Dan kalau saya melihat hubungannya, kenapa Presiden Jokowi ini ngotot sekali suksesi ini harus ke Prabowo Subianto dengan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Karena kalau seandainya IKN ini tidak diteruskan, rangkaian masalah akan terbuka nanti. Rangkaian masalah ini dahsyat sekali nanti. Mungkin skandal terbesar yang pernah terjadi di Indonesia yang akan terungkap jika seandainya proses suksesi yang diinginkan Jokowi ini tidak terlaksana dengan baik. Dahsyat. Iya. Ini pemirsa, kita akan Bang Hanif ini akan menjawab. Kalau seandainya pemirsa punya pertanyaan silakan disiapkan ya. Bang Hanif, Ya. sebelum pemirsa nanti di session akhir kita akan tanya jawab dengan pemirsa. Ini baru-baru ini Bang Hanif itu kan Ibu Megawati selaku Ketua PDI Perjuangan berpidato dengan berapi-api yang sebagian besar masyarakat menunggu memang. Ibu akan ngomong tentang demokrasi yang dikebiri gitu. Nah, bahkan dalam statementnya Ibu itu Bu Mega maksudnya ya, itu menyatakan bahwasanya penguasa saat ini menerapkan pola orde baru dalam merebut kekuasaan. Nah, yang lebih ngerinya itu ya Bang ya, itu mantan wali kota Solo, MS Rudi itu menyampaikan bahwasanya penguasa saat itu tidak hanya Neo Orba julukan sebagai besar masyarakat, tapi Neo Orba Plus. Nah, menurut ada plusnya. Ada plusnya ini. Menurut Bang Hanif ini kira-kira sinyal apa yang disampaikan oleh dua tokoh ini, Bang?
Sebenarnya begini, apa yang disampaikan oleh Megawati ini menurut saya ini hal yang wajar. Wajar ya. Sebagai orang yang ikut andil dalam proses reformasi. Masyarakat Indonesia harus tahu, anak-anak muda di Indonesia harus tahu, elemen-elemen pro demokrasi di Indonesia harus tahu bahwa proses reformasi yang dimulai sejak tahun 97 mungkin sebelumnya dan puncaknya 98 akhirnya turunlah Soeharto ini sehingga kita bisa pemilihan umum yang luber ya dan jujur di tahun 99. Nah, proses ini kan Megawati ini termasuk yang mengawaki ya, ikut prosesnya secara langsung dan boleh dilihat di jejak digital yang ada di mana-mana, baik itu ada di Google atau di mana-mana ya, bahwa Megawati sebagai salah satu tokoh yang mencetuskan reformasi ini sehingga terbebaslah kita dari Orde Baru. Dan Megawati ini pun yang merasakan betapa jahatnya sistem perpolitikan, sistem demokrasi di zaman Orde Baru. Dan cuma ada dua partai dan satu golongan karya pada saat itu. Dan di Indonesia kan kita sering dicemooh di luar negeri bahwa bagaimana election itu seberapa cepat dilakukan di dunia ini. Pemilu di Indonesia ya. Dikasih contoh lah kan, Amerika Serikat itu bisa 1 hari 2 hari karena mereka melakukan palm print kan dengan sidik telapak tangan. Kemudian di Nigeria mungkin butuh waktu 2 minggu kata dia kan. Kemudian di negara-negara Eropa dibutuhkan waktu seminggu sampai 10 hari. Nah di Indonesia belum dimulai pencoblosan kita udah tahu hasilnya. ini kan itu uniknya ya. Kita dijadikan anekdot lucu-lucuan. Pelaksanaan demokrasi yang abal-abal jadinya di Indonesia. Nah ini yang dikritisi oleh Megawati bahwa apa yang diperlihatkan oleh Jokowi saat ini dengan melanggar konstitusi, dengan mengabaikan etika dan norma-norma berdemokrasi, menjadi penguasa yang menjamin kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, yang menjamin keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia, ini tidak terbukti sama sekali. Ya, dengan memperjuangkan anaknya dengan politik dinastinya untuk meneruskan kekuasaannya, aristokrasi. Jadi kekuasaan digunakan untuk bisa menyalahgunakan undang-undang, melanggar undang-undang, memanfaatkan undang-undang untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi yang disampaikan Megawati adalah suatu kewajiban menyadarkan rakyat Indonesia bahwa proses-proses yang dilanggar oleh Jokowi, pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dari bersih dan bebas dari KKN dilanggar. Kemudian undang-undang kehakiman terkait dengan tidak boleh adanya relasi kuasa atau conflict of interest juga dilanggar, dianggap makruh. Nah, yang disampaikan oleh Megawati ini pola-pola berpolitik saat ini, orang yang katanya baru berkuasa sudah ingin menguasai negeri ini memang harus disampaikan. Nah, yang disampaikan oleh Efek Rudi ini mengatakan jangankan pola-pola atau Orde Baru, ini Orde Baru plus. Dan ini kita mau melihat bahwa istri Presiden Jokowi ini, Ibu Iriana ini memperlihatkan tidak beretikanya, tidak mengajar, tidak bertindak sebagai seorang ibu negara yang benar-benar mengingatkan sang suami. Tugas istri kan mengingatkan sang suami jika seandainya dia keluar dari jalur, jika dia ini terindikasi ya kan, dari berita-berita yang dia dengar, kan ibu negara ini mendengar semua berita di lingkaran Presiden Jokowi ini. Harusnya kan ibu negara ini yang meluruskan. Ini sebenarnya hal-hal yang selalu kita lihat. Saya masih ingat almarhum Bu Ani
Ani Yudhoyono ya. Bu Ani Yudhoyono ini, Bu Ani ini menjadi sebagai check and balance bagi SBY dalam pemerintah. Jadi jika seandainya ada hal yang beliau dengar yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya, almarhumah ini berusaha mengkonfirmasi ke Pak SBY. Ini contoh ibu negara yang harus ditiru oleh pemimpin saat ini. Bukannya kita tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi ini tidak memiliki determinasi yang tinggi terhadap istrinya, tapi tidak ikut campur ibu negara dalam proses demokrasi, dalam proses pelanggaran konstitusi, dalam proses mencabik-cabik demokrasi yang sudah berjalan bagus pasca reformasi. Ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi ini, ya kan, dalam keluarga itu sendiri sudah terkooptasi oleh oligarki. Ini terkooptasi sangat rapi, sehingga seorang ibu negara bisa mengorkestrasi lingkungannya. Ini kan luar biasa sekali. Malah kalau buat saya, kalau seandainya ingin melanggengkan apa yang kekuasaannya Jokowi ini, kenapa harus Gibran? Ibu Iriana aja jadi cawapresnya Prabowo. Itu jauh lebih ini, ya kan? Nggak perlu undang-undangnya itu dirubah. Kan Iya, yang bersemangat ingin meneruskan kekuasaan ini kan Bu Iriana. Ibu Iya. Iriana aja jadi cawapresnya Prabowo. Nah, ini kesempatan bagi Mas Gibran. Saya dari Mas Gibran gak ingin dihujat nanti sampai nanti tua-tua nanti, ya kan? Dan kami yakin kekuasaan oligarki ini akan segera dihentikan. Nah, sebaiknya jika seandainya Ibu Iriana ini ingin menjadi melanggengkan kekuasaannya Pak Jokowi, Ibu aja menggantikan Mas Gibran ini menjadi cawapresnya Prabowo. Itu jauh lebih demokratis, ya, nggak ada konstitusi yang dilanggar. Gitu, Bung Ardi. Iya. Nah ini Bang, ada lagi, kita kan mendapat pengaduan ya Bang. Ya. Jadi belakangan ini represif dari aparat itu cukup kencang. Ya. Belakangan juga kan para aktivis HAM, mahasiswa, jurnalis dan sebagainya itu kan terus bersuara. Tapi jurnalis yang kritis ya, jurnalis yang kritis. Iya, karena katanya sekarang juga Dewan Pers sekarang udah terkooptasi juga. Iya, duganya kayak gitu ya, Bang. Kita mendengar juga itu. Iya, katanya beberapa berita-berita yang bertentangan dengan penguasa oligarki nggak akan pernah akan ditayangkan di media-media. Itu kira-kira nggak bahaya tak untuk demokrasi kita ini Bang? Orkestrasi kekuasaan ini kan nggak bahaya gitu. Jadi saya bingungnya begini, Dewan Pers ini pada saat undang-undang terkait dengan pers ya, terkait dengan jurnalisme atau jurnalistik, mereka meminta supaya kebebasan pers itu tetap dijaga. Sehingga proses pemberian informasi yang jernih, yang bersih kepada masyarakat ini tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Tapi apa yang kita lihat belakangan ini? Belakangan ini malah Dewan Pers ini pun terkooptasi dan sudah tidak bisa lagi memberikan, menjadi sebagai check and balance informasi-informasi yang beredar nih, baik di dunia maya, baik yang di media televisi nasional, baik di media di berita-berita mainstream yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat hari ini, apakah gimana pertanyaan tadi? Kira-kira nggak bahaya ini orkestrasi yang dilakukan penguasa ini? Ya, itu demokrasi kita. Yang pertama, represi terhadap para jurnalistik ini melanggar hak konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berpendapat. Ya kan? Terus represi terhadap para mahasiswa, represi terhadap teman-teman pergerakan elemen pro demokrasi, ini jelas melanggar juga konstitusi Undang-Undang Dasar pasal 28 tahun 1945. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh penguasa saat ini dengan perangkat-perangkatnya, melakukan pengancaman seperti yang dilakukan pengancaman oleh oknum di salah satu Polda terhadap kepala-kepala desa yang manggilnya katanya, kalau kata Bang Panda itu adalah
Dirkrimo. Nah ini kan kalau seandainya ada kesalahan kepala desa ini penggunaan dana desa 1 miliar kan harusnya manggilnya Dirkrimsus. Tapi kan ini terlihat bahwa terjadi represi. Apakah itu hard represi, apakah itu soft represi, tapi ini represi. Nah ini memperlihatkan inkonsistensi dari apa yang disampaikan oleh Kapolri oleh anak-anak buahnya di daerah. Kalau Kapolri kan sudah mengatakan bahwa untuk mendukung lancarnya proses pesta demokrasi ini, apa namanya Satgas Tapabrata, apa namanya Mantap Brata, tidak boleh anggota Polri itu masuk atau memaksa masuk ke partai politik, ke penyelenggara pemilu. Hanya boleh memonitor kegiatan-kegiatan sehingga kondisi keamanan tetap kondusif. Tapi yang terjadi kan memang mereka tidak datang, ada datang juga nengok-nengok, ada juga masuk seperti yang terjadi di Jawa Barat ya kan. Tiba-tiba mereka bilang mereka hanya silaturahmi. Ternyata yang silaturahmi pun dia nggak jelas silaturahminya kemana. Terus ada juga beberapa anggota oknum Polri yang mendatangi kantor-kantor partai politik dan kemudian ikut juga katanya ada beberapa oknum Polri juga yang membantu memasang baligo-baligo dari partai PSI. Nah ini kan yang dikatakan bahwa netral itu ada kan sumir jadinya. Nggak ada kepastian jadinya terhadap kenetralan dari aparat-aparat atau penyelenggara negara ini terhadap pesta demokrasi 2024 ini. Iya. Nah, Bang, jadi kalau seandainya dari awal kita cerita bagaimana organisasi kekuasaan ini mencabi-cabi konstitusi dan demokrasi kita, dan juga dalam upaya penegakan hukum ya. Nah, menurut Anda masih ada harapankah Presiden Jokowi ini bisa mengembalikan Indonesia yang seperti cita-cita reformasi, Pak? Sebenarnya gini, Presiden itu dia dia harus meningkatkan marwah dan martabat rakyat Indonesia yang diwakilinya pada saat beliau ini berhadapan dengan para kepala negara dunia, ya kan? Suatu kebanggaan bahwa jika ditanya Pak Jokowi bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia, kalau seandainya Jokowi ini tidak melanggar konstitusi hari ini, dia akan dengan bangga mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia pasca reformasi luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya kan? Kami mengikuti konstitusi. Kami melakukan seluruh kegiatan penyelenggaraan negara sesuai dengan apa yang diamanatkan kami sebagai Presiden Indonesia, dan kami junjung konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan kami ikuti undang-undang sebagai turunan dari konstitusi dalam menjalankan negara. Tapi apa ya sekarang nama Indonesia pun terkait apa jika disangkutkan dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, kita sudah masuk klasemen B, sudah bukan klasemen A lagi. Lalu beberapa waktu yang lalu kan istilah sepak bola, kita ini maksudnya liganya itu klasemennya klasemen 1. Ini saya khawatir Indonesia masuk ke Galatama. Parah banget. Sudah parah sekali. Jangan sampai nanti jika ini terjadi usai dilaksanakan pesta demokrasi, kita masuk level demokrasi kita ini ke tarkam. Tarkam. Lebih parah lagi. Aduh, sayang sekali ya perjuangan reformasi kalau sampai kita kembali seperti sebenarnya gini. Kita melihat bahwa kita baru belakangan ini melihat bahwa apa yang terjadi ini ternyata orkestrasinya itu tidak terjadi setahun 2 tahun belakangan ini. Orkestrasi ini sudah terlihat lama sekali sebenarnya. Jadi sudah tidak ada lagi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk bisa menikmati demokrasi ini sesuai dengan apa mimpi-mimpi pasca reformasi. Iya, baik. Baik Bang, sekarang kita
menyapa pemirsa kita ya Bang. Jadi ini ada beberapa doa juga Bang. Jadi ini salah satu pemirsa yang langganan kita nih. Kapan-kapan harusnya kita undang biar bertanya langsung ya Bang ya. Bisa. Rubrik kita buat gitu. Ini terus ada yang menyatakan mendoakan kita anggota ICW sehat selalu. Ya, khususnya ketum harus kita doakan selalu sehat. Amin. Agar bisa terus berikan edukasi kepada kita. Kemudian ada pertanyaan udah dari Sudarman, udah ngelanggar demokrasi rakyat, udah tahu tak akan memilih hancur, nggak bahaya tak katanya, karena KKN daya rusaknya luar biasa. Apalagi ada yang pertanyaan ini apakah APH kita berani mengungkap? Ya, ini terkait terhadap penegakan hukum ya. Coba ini Pak, kira-kira sekilas. Kalau yang pertama masalah netralitas. Masalah netralitas ini kan sebagai cerminan apakah aparat penegak hukum kita ini akan tidak lurus terhadap konstitusi. Kita kan bermuara semuanya ini apapun tidak tanduk yang dilakukan oleh penyelenggara negara ini adalah tindakan yang tidak melanggar konstitusi dan turunannya pasti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden. Nah ini kan sekarang jika kita melihat rendahnya nilai netralitas yang dikerjakan oleh aparat penegak hukum, mungkin hanya oknum yang dibentuk. Kita bicara oknum yang dibentuk. Kita melihat bahwa pengungkapan fakta-fakta yang ada di lapangan, siapapun lah yang akan berbicara, oh ini netralitas, kita akan netralitas, tidak akan ada kecurangan segala macam. Saya tidak yakin. Seperti dianalogikan oleh salah satu senior mengatakan bahwa jangankan membela anak yang ikut pencapresan atau pencawapresan, saya aja yang balap karung aja anak saya bisa teriak loncat-loncat. Nah ini kan memperlihatkan bahwa tidak mungkin seorang orang tua tidak akan menggunakan relasi kuasanya untuk meloloskan anaknya di kontestasi politik di tahun 2024. Dan dia pasti akan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk meloloskan sang anak ini menjadi cawapres, dan sang anak satu lagi elektabilitas partainya bisa masuk ke Senayan. Sudah mereka semua lah ini kalau gini ya. Ini maka saya bilang ini dinasti politik, ya kan, yang diorkestrasi oleh penguasa oligarki dan tidak akan berhenti. Kan seperti yang disampaikan oleh Megawati kan, ini harus dihentikan. Lawan atau mati, bukan orangnya, tapi demokrasi. Ini ada pertanyaan Bang, bahwasanya revisi Undang-Undang KPK pada era Jokowi merupakan pelemahan KPK. Dan kita ketahui bahwasanya Firly itu sudah tidak menjadi ketua KPK setelah dia ditetapkan menjadi tersangka. Nah, kira-kira pengganti PLT sementara ini, apakah kita masih ada harapan terhadap pemberantasan korupsi ini, Pak? Kalau saya kan ini, kalau kita di NCW ini kan KPK, Kejaksaan Agung, Mabes Polri ini kan mitra bagi kita di NCW. Tapi melihat dengan konstelasi yang ada saat ini, apakah KPK ini akan, saya merasa terjadi penurunan. Kenapa? Karena KPK ini masih di bawah presiden. Pengungkapan korupsi ini pun tergantung dari kebutuhan dari presiden sebagai penguasa. Berarti memang undang-undangnya yang harus undang-undangnya harus dikembalikan, bahwa KPK ini harus merupakan badan atau lembaga yang berdiri sendiri. Sehingga kalau seandainya presiden melakukan kolusi dan melakukan nepotisme, dapat ditindak. Betul. Kalau sekarang siapa yang bisa menindak presiden? Tidak ada satupun lembaga yang bisa menindak presiden jika melanggar konstitusi saat ini, melanggar
undang-undang anti korupsi karena KPK di bawah presiden. Nah ini kan kita harapkan kemarin bahwa pelanggaran konstitusinya Jokowi ini harusnya bisa diteruskan melalui hak angket, ya kan? Bisa dilakukan melalui sidang istimewa di MPR RI untuk meminta pertanggungjawaban presiden terhadap pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi dengan mengacak-ngacak demokrasi di Mahkamah Agung, mengacak-ngacak konstitusi di Mahkamah Agung, mengacak-ngacak proses berdemokrasi di Indonesia ini. MPR RI punya hak untuk menanyakan. Jika seandainya tidak mendapatkan jawaban yang bisa memuaskan, yang sesuai dengan konstitusi dan berbelit-belit dan tidak berupaya untuk memperbaiki, sudah saatnya MPR RI, ya kan, untuk memutuskan apakah Presiden Jokowi ini masih layak meneruskan jabatannya hingga tahun 2024. Kalau kita dari NCW kan sudah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi karena apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini dengan keluarganya, dengan dinastinya ini sudah sangat membahayakan demokrasi yang ada di Indonesia. Sudah nggak ada harapan. Dan sudah ada harapan. Ini yang paling menarik. Yang paling menarik itu adalah pada saat saya mendengar podcastnya si Bung Rey Rangkuti yang mengatakan bahwa berdemokrasi, berpolitik itu adalah bagaimana etika dan norma-norma itu dijalankan. Ini pengetahuan yang luar biasa dan kita patut menyebarkan bahwa zaman proklamasi dahulu, pasca proklamasi, dikatakan bahwa Bung Hatta tidak yakin legitimasi yang dia terima sebagai proklamator dengan Bung Karno ini benar-benar diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Makanya Bung Hatta mengatakan supaya diuji lagi, dilakukanlah pemilu tahun 1946 untuk meyakinkan bahwa penunjukan dia Bung Hatta dengan Bung Karno sebagai proklamator dan sebagai Presiden RI yang pertama itu harus atas persetujuan seluruh rakyat Indonesia. Artinya ada norma-norma, ada etika berpolitik yang ada sama Bung Hatta sehingga keyakinan dia untuk bisa berkuasa atau menempati kekuasaan sebagai wakil presiden itu legitimate. Bukan berusaha dia menghindari proses untuk legitimasi. Kemudian disampaikan lagi bahwa pada saat B.J. Habibie diangkat sebagai wakil presiden menjadi presiden pasca reformasi, Habibie itu kan merasa dia tidak layak untuk melanjutkan presiden hingga habis masa jabatannya, ya kan? Nah, maka dimintalah oleh Habibie untuk dilaksanakan pemilu. Kenapa? Partai yang selama ini yang mengusung dia, Soeharto dan Habibie pada saat itu Golkar pun udah nggak percaya sama Habibie. Maka untuk apa dia teruskan kekuasaan? Kalau sekarang partai yang mengusung pun udah nggak percaya dengan Pak Jokowi nggak pernah mundur dia. Ini perbedaannya yang sangat luar biasa. Dan kita harus hormati juga. Kenapa saya bilang saya sangat senang sekali sama Gus Dur. Gus Dur ini pada saat dia diimpeach atau dimakzulkan, Gus Dur sama sekali tidak pernah melakukan penolakan. Artinya kalau memang wakil dari seluruh rakyat Indonesia menginginkan dia mundur, ya dia mundur. Itulah negarawan yang sejati. Bukan berusaha untuk terus berkuasa, melakukan perlawanan malah. Ya kan? Demi kepentingan keluarga Presiden Jokowi ini untuk melanjutkan kuasaannya. Saya hanya mengingatkan aja pada seluruh rakyat Indonesia bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini lebih kurang hanya untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama 2 periodenya ini. Permasalahannya sangat luar biasa besar. Yang pertama itu
tingginya lonjakan hutang luar negeri dan hutang dalam negeri Indonesia dalam bentuknya surat berharga negara, lonjakannya itu dibandingkan zaman SBY itu 3 kali lipat, dari 2.500 sekian menjadi 7.800 sekian triliun. Dan masyarakat Indonesia pun juga harus tahu bahwa selama periode kepemimpinan pasca Orde Baru dari Suharto ke Habibie ke Gus Dur, ya, Gus Dur diimpis ke Megawati, Megawati digantikan oleh SBY, SBY digantikan oleh Jokowi. Peningkatan hutang Indonesia yang paling rendah sekali selama periode kekuasaan oleh presiden-presiden ini, sudah ada 7 presiden kan, di zaman Megawati. 3 tahun sisa kepemimpinan Megawati hanya menambah hutang tidak lebih dari 26 triliun. Selama 3 tahun itu hutang Indonesia hanya tumbuh kurang lebih hanya 26 triliun. Bayangkan, rakyat Indonesia tahu nggak? Tidak tahu, karena selama ini itu ditutup-tutupi. Jadi keberhasilannya Megawati inilah menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap hutang luar negeri ini kan nggak diberitakan. Kenapa? Jika diberitakan, SBY dengan berbagai macam programnya akan susah untuk menambah hutang-hutang. Kenapa zamannya Megawati cuma tambah 26 triliun dan tetap Indonesia ini berjalan dan tidak ada kerusuhan, tidak ada permasalahan ekonomi pada masa itu. Hanya kita imbas dari nilai tukar rupiah, dolar terhadap rupiah yang bergejolak pasca reformasi. Nah, SBY termasuk yang bertanggung jawab terhadap peningkatan hutang yang luar biasa. Dari zamannya Megawati ke zamannya SBY itu tumbuh hutang itu hampir 110%. Tapi kita masih bisa memaklumi bahwa pergerakan ekonomi pasca reformasi, terutama pasca skandal mortgage tahun 2008, memang mengharuskan Indonesia untuk meminjam karena kita masih negara pengimpor ya, bukan negara pengekspor. Cuman apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini mengkerdilkan kita para founding father dahulu, jangan sampai Indonesia ini bergantung terhadap pinjaman luar negeri. Sekarang apa yang terjadi? Berdarah-darah. Utang Indonesia lebih dari 7.800 triliun dan penggunaannya tidak ada keterbukaan informasi. Hanya Bu Sri Mulyani kemarin ngasih spill kan? Iya, ngasih spill. 2024 nanti akan begini utangnya. Bahkan ada 2 tahun yang disampaikan oleh Sri Mulyani di sini. 2 tahun pada saat pandemi terjadi lonjakan hutang yang sangat luar biasa. 2020 itu 700 triliun, tahun 2021 itu 1.000 triliun. Nah, ini penggunaannya untuk apa? Saya yakin kenapa Presiden Jokowi ini ingin melanjutkan kekuasaannya, tidak mempercayakan ke orang lain, mempercayakan keluarganya. Jika bukan keluarga Jokowi besok sebagai calon wakil presiden, kita di NCW memiliki keyakinan bahwa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia saat ini, ya kan, ini akan terbongkar semua. Siap. Nah, ini Bang, sebelum ini ada permintaan dari kawan-kawan semua, nanti katanya ketua NCW suruh nyanyi, suruh nyanyi perjuangan. Ini permintaan dari kawan netizen itu. Iya, Tapi iya. sebelum itu, baik nanti kita persilakan ketua NCW ya. Selain memang penyampaiannya cukup baik, tapi nyanyinya juga tidak kalah baik nanti. Ya. Bang, closing statement Bang terhadap harapan terhadap para aparatur negara maupun kepada masyarakat terkait pilpres ini Bang. Saya hanya mengimbau kepada seluruh aparat penegak hukum bahwa demokrasi ini yang sudah
terluka pasca keputusan 90 dari MK, jangan dilukai lagi. Karena represi oleh oknum aparat penegak hukum terhadap para pemerhati demokrasi, para jurnalis, para elemen-elemen pergerakan pro demokrasi, kepada para mahasiswa, para aktivis-aktivis, ini akan meninggalkan nokta hitam di periode Jokowi yang kedua ini. Jadi saya minta kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, tetaplah jaga kondusivitas, tetaplah jaga keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia dalam menunggu pesta demokrasi tahun 2024. Jangan lukai, Pak. Kalau Kapolri dan Panglima TNI tidak bisa netral dalam hal ini akan membuat kegaduhan yang jauh lebih besar lagi dibandingkan tahun 98. Dan kita rakyat Indonesia tidak menginginkan itu. Kemudian pada seluruh rakyat Indonesia, pada kawan-kawan pergerakan para mahasiswa, pada pelajar di seluruh Indonesia, ke tokoh agama, tokoh lintas agama, para akademisi, para guru-guru besar yang ada di seluruh Indonesia, sosialisasikanlah apa yang sudah terjadi di Indonesia saat ini, bahwa proses yang terjadi di MK dengan meloloskan keputusan 90 adalah proses yang sangat melukai konstitusi, proses yang mengkebiri konstitusi, proses berdemokrasi yang tidak layak untuk diikuti. Jadi cerdaslah seluruh rakyat Indonesia, pilihlah siapapun calonnya, calon presiden atau calon wapres yang jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik dinasti tidak baik untuk kita menjaga demokrasi di negeri tercinta ini. Para kaum muda, tidak usah kita ikut tren yang tidak bermakna sama sekali. Kita harus memaknai demokrasi, memaknai kemerdekaan yang kita dapat tahun 1945 dan kemerdekaan berpendapat dan berorganisasi dan berekspresi pasca reformasi sebagai langkah kita untuk bisa menjalankan pemerintahan, menjalankan aktivitas di negeri kita ini dengan sebaik-baiknya tanpa mengikuti model-model yang menurut saya ini kita mundur. Jangan sampai kita mundur menjalankan demokrasi di Indonesia ini. Dan saya minta juga para politisi senior, para ahli hukum, para hukum yang mengatakan bahwa politik dinasti itu adalah hal yang biasa, hentikanlah. Karena apa yang abang-abang sampaikan, bapak-bapak sampaikan terkait dengan hal yang biasa dengan politik dinasti, hal yang biasa konstitusi itu dilanggar sekali-sekali, itu sesuatu yang salah. Itu sesuatu pesan-pesan moral yang tidak pantas untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia dan anak-anak muda seluruh Indonesia. Dan kembali lagi kita di NCW, setiap pelanggaran, setiap perbuatan kolusi dan nepotisme pasti akan kita ungkap dan pasti akan kita sikat. Iya, tepuk tangan ya untuk karena narasumber kita, Ketum DPP NCW. Terima kasih para pemirsa sekaliannya.